Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu hayatuhu, bermula ucapannya nazim berupa ucapan hayatuhu, dan wajib atas Allah hayatuhu oleh hayatnya Allah, hidupnya Allah atau sifat hayatnya Allah. Bermula kata hayatuhu ma'tufun, yaitu diatafkan alal wujudu, atas kata al-wujudu, bihafri harfil atfi, dengan membuang huruf ataf, disambung tapi tanpa huruf penyambung. Ya boleh-boleh saja karena berupa syair, berupa nadzuman. Wama, dan bermula sesuatu, wama, dan bermula sesuatu sona'ahu, yang telah membuat padanya dia, ma asyarihu, oleh syarih, halu maknan, yaitu mengurai makna, kama sebagaimana sesuatu takodama yang telah terdahulu oleh ma. Wa qad arrafa, dan sungguh telah memberikan pengertian, memberikan definisi asy-syaikhu oleh Syekh As-Sanusi al-hayata, pada sifat hayat, dita'rifin dengan suatu pengertian, dengan suatu definisi, yashmalu, yang mencakup oleh ta'rif al-hayatal qadimata, al-hayata pada hayah kehidupan, al-qadimata yang maha dahulu, wal hadisata, dan yang baru. Haitsu qala, sekiranya berkata oleh Syekh Sanusi pada perkataan hiya, bermula dia hayat, sifatun, yaitu sifat, tusahihu, yang mensahihkan oleh sifat, liman, bagi seseorang, qamat, yang berdiri, yang ada, yang nyata, bihi, padanya diaman, al-idraku, oleh sifat idrak. Sifat idrak itu apa ya? Idrak itu penemu, pencetus ide. Ayatasihu, artinya sah, oleh sifat, liman, bagi seorang, qamat, yang berdiri, bihi, padanya man, ayata sifa, oleh sekiranya mempunyai sifat oleh seseorang, bisifatil idraki, dengan beberapa sifat idrak, ide. Jadi orang hidup itu ya kemudian ada idenya. Wala yadurruhu, dan tidak membahayakan oleh apa yang dikatakan oleh Imam Sanusi. Wala yadurruhu, dan tidak membahayakan pada Imam Sanusi al-jam'u, oleh mengumpulkan baina hakikata ini, di antara dua hakikah mukhtalifata ini, yang berbeda keduanya, bil qidami, dengan qidam, wal hudusi, dan baru. Di annahu, karena sesungguhnya ta'rifnya Imam Sanusi rasmun, yaitu penamaan, lahadun, bukan batasan. Wa arrafa, dan memberikan pengertian ba'du, oleh sebagian ulama, kullan, pada masing-masing minhuma, dari keduanya hayatain, ada yang hayah qadimah, ada yang hayah yang hadisah, bita'rifin, dengan satu pengertian, yakhusuhu, yang mengkhususkan oleh kullun minhuma, yakhusuhu, yang mengkhususkan oleh kullan hu, padanya ta'rif. Fa'arrafa, lalu memberikan pengertian oleh ba'duhum al-hayatal qadimata, pada hayah yang qadimah, fi qawlihi, dengan ucapannya ba'duhum, berupa ucapan sifatun azaliyatun, bermula hayat, sifatun, yaitu sifat azaliyatun, yang bersifat azali, yang bersifat tidak ada awalannya, takut tadi, yang menunjukkan oleh sifat azali sihatal ilmi, pada sahnya ilmu. Ayat takut tadi artinya menunjukkan oleh sifat sihatal itisofi, pada sahnya Allah, sihatal itisofi, pada sahnya mempunyai sifat, bi, dengannya ilmu. Wa kama takut tadi, dan sebagaimana menunjukkan oleh hayat sihatal itisofi, pada sahnya mempunyai sifat bil ilmi, dengan ilmu. Takut tadi menunjukkan sihatul itisofi, oleh sahnya punya sifat bighairihi, dengan selainnya dia ilmu, minas sifati, dari beberapa sifat al-wajibati, yang wajib. Nah, wa inna maqtasara, dan sesungguhnya hanyalah menganggap cukup oleh ba'duhum alal ilmi, atas ilmu. Kenapa yang lain tidak disebutkan?
li'annahu karena sesungguhnya dia ilmu syaratun yaitu syarat fi ghairi jam selainnya dia ilmu. Wa syartu syarti syartun dan bermula syaratnya syarat syartun yaitu syarat. Wa al-qahama dan mana ya? Wa akhama dan berbicara tanpa berpikir oleh ba'duhum lafdota sihatin pada satu lafaz sihah li'annal hayata karena sesungguhnya hayat la tastalzimu yaitu tidak lazim oleh hayat al ilma pada ilmu bil fi'li dengan kenyataan. Lakinnal ilma akan tetapi ilmu wajibun yaitu wajib fi haqqi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala lidalili karena dalil as-sabiqi yang telah terdahulu. Wa amma fi haqqina dan adapun di dalam hak kita faqad yantafi maka terkadang hilang al ilmu oleh ilmu ma'a wujudil hayati beserta wujudnya hayat. Kadang kita urip tapi enggak punya ilmu, kan banyak ya. Orang nggak punya ilmu kesana kemari ya. Kalau Allah haya ya pasti ada ilmunya. Kama fil majnuni ya, sebagaimana sesuatu fil majnuni yang ada di dalam orang majnun. Dia kan hidup tapi nggak punya ilmu. Nah fa innahu maka sesungguhnya dia majnun hayyun yaitu hidup ma'anti fa'il ilmi beserta ketiadaan ilmu anhu darinya dia majnun. Wa arrafa dan memberikan ta'rif pengertian oleh ba'duhum al-hayata pada hayah al-hadisata yang baru biqauli dengan ucapannya ba'duhum berupa ucapan hiya bermula hayah al-hadisah kaifiyatun yaitu tata cara yalzamuha yang menerima yang melazimkan padanya kaifiyah qabulul hissi oleh penerimaan indra wal harokati dan gerakan al iradiyati yang bersifat irodah ay ardun artinya sesuatu yang baru, sifat yang baru yalzamuhu yang mewajibkan padanya ardun qabulul isasi oleh penerimaan merasa wa qabulul harokati dan menerima gerakan al iradiyati yang berbahasa irodah kehendak. Fi khilafil harokati berbeda dengan gerakan al-idirariyati yang bersifat terpaksa. Harokat yang gerakan yang tidak bisa ditahan. Contoh harokatil hajari. Seperti gerakannya batu bi harokati muharrikihi karena gerakan orang yang menggerakkan hajar. Wa hayatullahi dan bermula hayatnya Allah lidatihi yaitu karena zatnya Allah. Laisat artinya tidak ada oleh hayatullah biruhin yaitu dengan roh. Jadi hayatnya Allah itu laisat biruhin. Beda dengan kita, kalau kehidupan kita hayatuna itu biruhin ya karena ada roh. Artinya kalau roh dicabut ya mati. Nah wa hayatuna dan bermula kehidupan kita laisat yaitu tidak ada oleh hayatuna lidatina yaitu karena zat kita. Kalau hayatullah lidatihi ya dan walaisat biruhin kalau hayatuna laisat lidatina bal bisa babi ruhin ya akan tetapi dengan sebab adanya roh, adanya nyawa. Wa dalilu wujubil hayati dan bermula dalil wajibnya hayat lahu ta'ala hanya Allah Ta'ala antakula yaitu sekiranya berkata olehmu pada perkataan Allahu mutasifun bil qudrati bermula Allah mutasifun yaitu punya sifat bil qudrati dengan kudrah wal iradati dan iradah wal ilmi dan ilmu wa kullu man dan bermula tiap-tiap seseorang karena yang ada oleh diaman kadzalika yaitu seperti itu mutasifun bil qudrah wal iradah wal ilmi tajibu wa kullu man kana kadzalika tajibu yaitu wajib lahu baginya diaman al hayatu oleh hayat. Kok bisa berkuasa, kok bisa berkehendak, kok mempunyai ilmu, ya pasti hidup. Nah, hidup kan nggak bisa ya. Makanya al hayah itu al harokah ya. Kalau kita al harokah tadulu alal hayah ya.
iso gerak-gerak mergo apa? Mergo menunjukkan kalau dia itu urip. Itu penting itu. Ya nek gak iso urip kan diolehno. Gak apa soalnya. Wallahu maka bermula Allah. Tajibu yaitu wajib lahu baginya dia Allah al-hayatu oleh sifat hayat. Qauluhu kadzal kalamu. Yaitu seperti hal ini al-kalamu bermula kalam. Kadza bermula kata kaza khobarun muqaddamun yaitu khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Wal kalamu dan bermula kata al kalamu mubtada'un muakhirun yaitu mubtada yang diakhirkan. Wal makna dan bermula makna dari kata kaza kalamu al kalamu yaitu bermula kalam mislu za yaitu semisalnya ini mad artinya sesuatu takodama yang telah terdahulu oleh ma minas sifati dari beberapa sifat. Wa tashbihu dan bermula penyerupaan laisa yaitu tidak ada oleh atashbih min kulli wajhin yaitu dari setiap-tiap arah. Fal fi mutlaqil wujubi akan tetapi penyerupaan tersebut di dalam mutlaknya wajib lillahi ta'ala bagi Allah Ta'ala. Wa in khalafaha dan walaupun berselisih oleh tasbih padanya sifat didalili dalam dalil li anna dalilaha karena sesungguhnya dalilnya sifat akliyun yaitu bersifat akal imma wahdahu ada kalanya dalam keadaan sendirinya akal wa imma ma'an naqli dan ada kalanya beserta dalil yang bersifat naqli yang diambil dari Al-Quran atau Sunnah ala wajhi ta'kid di atas arah menaukidi mentaukidkan menguatkan. Wa daliluhu dan bermula dalilnya apa jenenge kalam naqliyun yaitu bersifat naqli imma wahdahu ada kalanya dalam keadaan sendirinya naqli au ma'al aqli atau beserta sifat yang dalil yang akli yang bersifat akal ala wajhi ta'kid di atas arah penguatan. Fal muawwalu alaihi maka bermula yang digantungi fihi di dalam kalam ad-dalilu yaitu dalil as-sam'i yang bersifat sam'i yang bersifat didengar kama sebagaimana sesuatu saya kuruhu yang akan menyebutkan oleh nazim padanya ma biqali dengan ucapannya nazim bizi atana sam'u wa qad ikhtalafa dan sungguh telah berselisih ahlul milali oleh para ahli agama milal jamaah milatun agama wal madhahibi dan beberapa mazhab fi makna kalamihi ta'ala di dalam makna kalamnya Allah. Faqala lalu berkata karena berbeda pendapat, faqala lalu berkata artinya berkeyakinan ahlus sunnati oleh ahlus sunnah wal jamaah ya sifatun azaliyatun bermula kalamnya Allah sifatun yaitu sifat azaliyatun yang bersifat azali ya yang bersifat tidak ada awalannya qaimatun yang berdiri yang ada yang tetap bidzatihi ta'ala di zatnya Allah Ta'ala laisa tidak ada oleh sifat azaliyah di harfin yaitu berupa huruf awala sautin dan tidaklah suara munazzahatun kemudian munazzahatun qaimatun sifatun azaliyatun munazzahatun yaitu bersih maha suci anitaqaddumi dari didahului wa ta'akhuri dan tertinggal wal i'rabi dan di i'rabi wal bina'i dan mabni wa munazzahatun dan suci maha suci bersih anisukuti dari diam an-nafsi yang bersifat diri atau bersifat an-nafsi yang bersifat diri bi an la yudabbiru gambarannya dengan sekiranya tidak mengatur tadbir oleh dia Allah fi nafsihi di dalam dirinya Allah al-kalama pada kalam mal qudrati beserta mampu alaihi atasnya tadbir wa munazzahatun dan masuci anil afati dari afat al-batiniyati yang bersifat batiniyah ya bi an la yaqdira gambaran sekiranya tidak mampu oleh Allah ala dalika atas hal itu kalam kama fi halil kharasi ya sebagaimana sesuatu di dalam keadaan orang yang bisu
wa tufuliyati dan masih bayi kan gak bisa ngomong. Orang bisu juga gak bisa ngomong. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, tapi kemudian kita pahami bahwa bahasanya Allah itu tidak seperti bahasa kita. Wa qala dan berkata al-hasyawiyah oleh golongan hasyawiyah wa taifatun dan sekelompok samau yang menyebutkan diri terhadap mereka oleh mereka anfusahum pada diri mereka fil hanabilati dengan Hanabilah. Mereka mengatakan kalamuhu ta'ala bermula firman Allah ta'ala wal hurufu yaitu beberapa huruf wal aswatu dan suara al mutawaliyatu yang mutawaliyah yang berurutan al mutarattibatu yang berurutan wa yaz'amuna dan mencipta dan menganggap za'ama itu menganggap tapi salah. Wa yas'amuna dan menganggap oleh mereka annaha pada sesungguhnya dia huruf qadimatun yaitu qadimah. Wa ta'ala wa taghala dan melebihi batas badu oleh sebagian mereka sampai ulama bukan ulama ya. Wa taghala dan melebihi batas badu oleh sebagian mereka hatta za'ama sehingga beranggapan oleh ba'duhum kita mahadil hurufi pada qadimnya inilah beberapa huruf allati dialah huruf nakra'uha yang membaca yang oleh kami padanya huruf warusumi dan pada tulisan-tulisan bal tajawaza malah melebihi batas jahlu badihim oleh kebodohan sebagian mereka niglafal mushafi pada apa ini pada niglafal mushafi pada sampulnya mushaf. Wa qala dan telah berkata sampai sampulnya pun dianggap apa? Qadim. Wa qala dan berkata al-Mu'tazilah oleh orang Mu'tazilah pada perkataan kalamuhu bermula kalamnya Allah wal hurufu yaitu beberapa huruf wal aswatu dan suara al hadisatu yang baru. Wahia dan bermula dia huruf ghairu qaimatin yaitu tidak nyata wujud bidati didatnya Allah. Fa makna kaunihi maka bermula makna adanya Allah mutakaliman yaitu zat yang berbicara indah menurut mereka Mu'tazilah annahu yaitu sungguhnya Allah khaliqun yaitu menciptakan lil kalami bagi kalam fi ba'dil ajsami di dalam sebagian berupa jisim lizamihim karena menduganya mereka anal kalama pada sungguhnya kalam layakunu yaitu tidak ada oleh kalam illa bi hurufin kecuali dengan huruf wa aswatin dan beberapa suara. Nah bahwa bermula pendapatnya orang Mu'tazilah tersebut mardudun yaitu ditolak. Bi anal kalama dengan sesungguhnya kalam anausia yang berbangsa hati sabitun itu tetap luhutan di dalam bahasa. Ya kan? Bahasa hati kan tanpa suara, tanpa huruf, tapi nyatanya kan ada kan ngono. Ya, nah, berarti pendapatnya orang Mu'tazilah tersebut salah. Kama fi qalil akhtali sebagaimana sesuatu di dalam ucapan akhtal innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu alal fuadi dalila. Nah ini kena ikut dalil kan ya. Innal kalama sesungguhnya kalam la fil fuadi yaitu sungguh di dalam hati. Wa inna ma ju'ila dan sesungguhnya hanyalah dijadikan alisanu terhadap lisan alal fuadi atas hati dijadikan dalilan pada dalil. Jadi bahasa itu hanya menjadi dalil dari bahasa hati, ungkapan hati. Berarti masih lama kali ini. Wa kalamu dan bermula kalamnya Allah Ta'ala sifatun yaitu sifat wahidatun yang satu la ta'aduda tidak ada lebih dari satu, tidak ada berbilangan yaitu maujud fiha di dalamnya sifat. Lakin akan tetapi laha yaitu baginya dia sifatun wahidah ya sifat wahidah aksamun bermula beberapa pembagian itibariyatun yang bersifat itibari. Famin haitsu ta'alluquhu maka dari segi berhubungannya kalam di tolabi fi'li sholati dengan menuntut mengerjakan sholat masalan dalam keadaan seandainya umpamanya amrun yaitu namanya kalam amar ya perintah kan gitu dari kalam itu berubah menjadi perintah wa min haitsu ta'alluquhu dan dari segi
berhubungannya dia kalam bitola bitarki zina dengan tuntutan untuk meninggalkan zina, masalah dalam keadaan seandainya atau seumpama, nahyun, yaitu namanya larangan, kalam nahi, kalam yang berupa larangan. Wa min haitsu ta'alluqu, dan dari sisi berhubungannya kalam bi anna fir'auna, dengan sesungguhnya Fir'aun, fa'ala, yaitu telah mengerjakan oleh Fir'aun kada pada hal ini, masalan contoh ketika dia mengaku ana rabbukumul a'la, mengaku sebagai Tuhan, masalan dalam keadaan seandainya, khobarun, yaitu namanya kalam khobar, itu cerita. Wa min haitsu ta'alluquhu, dan dari sisi ta'alluqnya hubungannya kalam bi anna ta'i'a, dengan sesungguhnya orang yang taat lahu, yaitu baginya ta'i al jannata, surga, wa'dun, yaitu namanya janji. Jadi kalam namanya wa'dun, janji, bahwa orang yang taat akan dibalas surga, namanya wa'dun, janji. Wa min haitsu ta'alluquhu, dan dari sisi ta'alluqnya kalam bi annal 'asiya, dengan sesungguhnya orang yang bermaksiat, yadkhulu, yaitu masuk oleh al-'asi an-nar, pada neraka, wa'idun, yaitu namanya kalam wa'id, ancaman, ya. Jadi wa'dun janji, kalau wa'idun ancaman. Ila ghairi dzalika, kepada selain hal itu. Jadi wa ta'alluqu, dan bermula ta'alluqnya kalam bin nisbati, dengan dinisbatkan, titik kah ya? Belum. Bin nisbati, dengan dinisbatkan li ghairil amri, bagi selain amar wa nahi dan larangan, ta'alluqun tanjiziyun, yaitu namanya ta'alluq tanjizi. Ta'alluqu tanjizi qadimin, yaitu ta'alluq tanjizi qadim, nama ta'alluq ini. Wa amma bin nisbati, dan adapun dengan dinisbatkan lil amri, bagi perintah, wa nahi dan larangan, fa illam yustarat, maka jika tidak disyaratkan fihima, di dalam keduanya, wujudul ma'muri, terhadap adanya yang diperintahkan, wal manhi, dan adanya yang dilarang, fakadzalika, maka yaitu seperti itu, namanya apa? Ta'alluq tanjizi qadim. Wa ini storita, dan jika disyaratkan fihima, di dalam keduanya, dalika, terhadap hal itu, karena maka ada ta'alluqu, oleh ta'alluq fihima, di dalam keduanya, soluhiyan, yaitu namanya soluhi, qabla wujudil ma'muri, di dalam sebelum wujudnya yang diperintahkan, wal manhi, dan sebelum wujudnya yang dilarang. Wa tanjizian hadisan, dan yaitu namanya tanjizi hadis, ba'da wujudihima, di dalam setelah wujudnya al-ma'mur dan al-manhi. Tidak ya? Wallahu a'lam bishawab.